Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Dwi Ana. Wah, tumben nih Bu Ana tadi WA ngajak ketemuan. Iya Bu, maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya Bu Anita. Tak apa-apa. Gimana Bu Ana? Apa ada sesuatu yang sepertinya penting? Karena sebenarnya kalau saya lihat dari raut mukanya jenengan tadi tampak kebingungan. Wonten opo ini? Iya nih Bu, saya benar-benar bingung kali ini Bu ya. Jadi gini loh Bu, sejak kurikulum Merdeka berlaku, itu kan mata pelajaran IPA, kemudian fisika, kimia, biologi yang ada di jenjang SMK itu kan melebur menjadi satu, menjadi mata pelajaran IPAS. Nah, ini benar-benar membuat bingung itu kenapa, Bu? Ternyata karena IPAS itu kan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan semester 2 ini tuh materinya tuh full semuanya tuh IPS. Padahal pekan depan tuh kita sudah masuk materi baru dan saya benar-benar bingung ini Bu untuk mempersiapkannya. Jadi, apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan dari pertemuan atau diskusi kali ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan ya Bu ya, atas kebingungan saya ini untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik tentang materi interaksi sosial. Dan nantinya rencana pembelajaran ini akan saya terapkan di kelas Bu. Karena basic saya tuh orang IPA, jadi memang benar-benar kebingungan untuk membuat rencana pembelajaran dengan materi yang IPS. Berarti Ibu ingin membahas tentang bagaimana membuat rencana pembelajaran yang menarik nih, di mana materi IPS itu sebenarnya bukan keahlian yang benar-benar dikuasai karena memang materi baru, karena basicnya Bu Ana ini dari IPA ya, kimia. Iya Bu Anita, betul. Dan jujur juga Bu ya, saya tuh begitu khawatir karena nanti takut itu murid-murid saya itu nggak termotivasi untuk belajar Bu. Jadi itu saya takutkan Bu. Uh, Apalagi saya tuh bercita-cita Bu ya, sebagai seorang pendidik itu maunya kan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya. Salah satunya karena apa? Pembelajaran saya yang menarik. Dan ini dengan mengajar IPAS ini terus terang menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa membuat rancangan atau menyiapkan rancangan pembelajaran untuk materi IPAS ini semenarik mungkin. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada skala 1 sampai 10 tentang pembelajaran yang menarik, kira-kira di posisi mana pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, Bu Ioana lakukan? Berapa Bu ya? Agak takut menjawab sih Bu ini ya. Tapi mungkin saya berada di posisi 5 lah Bu ya. Karena terus terang saya ini dengan materi baru IPAS ini butuh penyesuaian, terutama untuk materi yang IPS Bu. Oke, untuk mendapatkan pembelajaran yang menarik, kira-kira Ibu Ana ini pengen berada di skala berapa? Mencoba sih bismillah semoga 8 atau bahkan 9 Bu ya. Saya pengen di posisi itu karena saya ingin murid-murid saya itu benar-benar hadir sepenuhnya, berpartisipasi aktif pada pembelajaran saya. Sebenarnya sudah bagus banget loh Bu, setuju sama Bu Ana. Menurut Bu Ana kan pembelajaran menarik itu yang bagaimana sih? Ya pastinya pembelajaran itu bisa mengundang perhatian murid-murid saya untuk mau belajar, apalagi pendidikan itu kan sekarang sebagai pendidik ya kita kan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bu. Jadi kita nggak boleh kemudian menggunakan era-era lama hanya ceramah, apalagi ini IPS Bu, nggak kebayangkan Bu IPS hanya ceramah, kan nggak mungkin itu loh ya. Jadi memang saya pengen pembelajaran itu mereka tertarik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang sangat menarik, model pembelajaran yang bervariasi, seperti itu Bu. Nah, untuk membuat murid itu tertarik belajar terkait materi yang akan disampaikan, Bu Ana menginginkan yang seperti apa? Nah, ini ya Bu ya, yang sebenarnya itu masih bingung ya Bu ya.
Oh, jadi gini Bu, materi materi IPS yang interaksi sosial ini kan ternyata setelah saya mencari berbagai literatur itu kan bukan materi baru sebenarnya Bu ya. Jadi ini tuh sudah ada pada materi SMP. Tapi kita tahu kan ya, sebelum Kurmer ini kan pandemi yang lumayan cukup lama mereka belajar secara daring. Jadi efek pandemi ini ternyata murid-murid itu juga tidak begitu maksimal terhadap hasil pembelajaran di SMP, terutama terutama materi interaksi sosial. Tapi saya ingin suasana yang berbeda Bu di materi saya ini, bukan ini jenjang SMK. Bagaimana ya Bu kalau misalkan saya menggunakan media misalkan LCD itu yang kekinian yang mengikuti perkembangan zaman Bu ya. Bagus Bu idenya. Kira-kira apa yang mau Ibu tampilkan dengan LCD itu? Mungkin saya bisa menampilkan di awal sebagai persepsi itu adalah berbagai macam kegiatan interaksi sosial yang ada di lingkungan mereka, Bu. Jadi saya bisa menampilkan gambar-gambar tentang interaksi sosial. Bisa juga nanti saya tampilkan di situ faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, syarat terjadinya interaksi sosial itu seperti apa melalui kelas tadi, Bu. Keren. Ada lagi ide untuk membuat murid tertarik ke materi interaksi sosial tadi? Selain isi materinya, pasti yang paling berpengaruh itu kan metode sama model ya Bu ya, model pembelajaran ya Bu ya. Di sini mungkin saya akan mencoba Bu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode diskusi ya, meskipun diskusi itu sering kita gunakan, tapi saya pengen ada sesuatu yang berbeda Bu di diskusi ini Bu. Oh gitu, discovery learning ya. Kegiatan intinya kira-kira seperti apa Bu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning tersebut? Saya punya ide. Bagaimana kalau untuk inti dari kegiatan ini saya putarkan film bertema pendidikan yang memuat tentang interaksi sosial. Nah, jadi dari sini saya meminta kelompok untuk menganalisis apa saja interaksi sosial yang ada di dalam film tersebut. Dan tentunya setelah menganalisis, saya pengennya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui LKPD yang sudah saya siapkan yang mengarah kepada tujuan pembelajaran, Bu. Wah, bagus Bu. Lalu kapan Bu Ana akan memulai menyusun pembelajaran beserta LKPD-nya itu tadi? Insya Allah saya coba nanti malam ya Bu ya untuk menyusun rencana pembelajarannya, karena kan materi saya ini kan akan dimulai untuk pekan depan, jadi saya nggak mau terlalu mepet ya Bu ya. Saya pengennya tuh hasilnya itu maksimal Bu. Jadi saya pengen merancang nanti malam rencana pembelajarannya, kemudian mencari juga gambar-gambar mengenai interaksi sosial dari berbagai sumber, juga film, nggak mungkin kan bisa asal comot ngambil film ya, meskipun temanya pendidikan, saya juga harus memilih-milih film apa yang cocok dan pas untuk materi ini. Nah, kemudian besoknya bisa saya menyusun LKPD yang mengarahkan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada tujuan pembelajaran. Oke, nah untuk menyiapkan itu semua perlu dukungan dari siapa saja Ibu? Atau mungkin ada rekan kerja yang bisa membantu? Saya sih berharapnya yang paling mungkin ya teman MGMPS Bu di sekolah, Bu Enggal. Itu saya harapkan dengan Bu Enggal saya bisa berkolaborasi dan berharap akan muncul terus ide-ide tentang pembelajaran interaksi sosial ini, Bu. Oke, untuk menyusun rencana pembelajaran dan
dapat terlaksana sesuai rencana membutuhkan waktu berapa lama, Ibu? Ini Bu, yang mahal itu kan idenya ya Bu ya. Kalau menuangkannya mah gampang Bu ya. Tapi saya coba deh Bu, 2 hari maksimal 3 hari. Saya coba 2 hari atau maksimal 3 hari ini untuk merancang pembelajarannya tadi, kemudian menuangkannya ke dalam LKPD. Saya maunya itu tidak hanya sekedar LKPD, tapi juga tampilannya itu menarik Bu. Jadi tidak hanya isinya, tapi tampilannya itu sudah mengundang murid untuk mau atau senang belajar. Kemudian juga selain tampilannya menarik, juga saya berharap murid-murid nanti itu tertarik dan termotivasi untuk aktif sepenuhnya dalam pembelajaran saya. Oke, sip. Baik, dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, sampai di sini, apakah yang Bu Ana dapatkan dari diskusi ini? Alhamdulillah Bu ya, setelah melalui sesi coaching ini saya benar-benar mendapatkan pencerahan Bu ya. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran untuk materi IPAS, mapel IPAS untuk materi interaksi sosial ini, beserta LKPD-nya yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan pembelajaran, dan di mana yang berbeda di sini saya akan meminta mereka berkelompok berdiskusi untuk menganalisis dari film yang akan saya putarkan, dan tentunya film ini bertemakan pendidikan yang memuat interaksi sosial di dalamnya Bu. Nah, kalau gitu kapan ya kita bisa ketemu lagi biar bisa memastikan keterlaksanaan rencana pembelajaran yang menarik tadi. Gimana Bu? Kapan? Iya, saya mengajar materi ini kan masih minggu depan ya Bu ya. Tepatnya kan hari Rabu saya mau mengimplementasikan ini. Kalau misalkan kita ketemuan hari Kamis begitu, agar setelah pertemuan itu saya bisa mengetahui hasilnya tadi seperti apa untuk perbaikan implementasi pada hari-hari berikutnya. Jadi Kamis pagi mungkin kan nggak Bu Anita untuk kita bisa bertemu lagi? Mungkin Bu, mungkin saya pas kosong itu jam kosong tuh nggak ngajar maksudnya. Ya, oke, saya setuju. Ya. Jadi nanti kita ketemuan lagi hari Kamis ya Bu ya, nanti insya Allah akan saya informasikan melalui WA, dan lebih santainya meskipun pagi-pagi nanti kita bisa makan-makan cemilan di kantin belakang ya Bu ya, biar lebih suasananya lebih enak, lebih enjoy ya Bu ya. Oke Bu Ana. Terima kasih. Ketemu lagi berarti Kamis depan ya. Ya, siap Bu Anita. Terima kasih ya Bu Anita sudah meluangkan hari ini untuk mengcoaching saya ini yang sedang kebingungan tentang merancang pembelajaran yang menarik, padahal sejujurnya materinya itu sama sekali belum saya kuasai Bu. Dan dengan sesi coaching ini saya benar-benar mendapatkan pencerahan, ide itu begitu keluar berkat arahan-arahan dari Bu Anita ini ternyata. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Anita. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Diana. Berarti memang pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita berdua sebenarnya. Saya dapat ngambil pelajaran, Bu Ana juga mendapatkan pencerahan. Semoga untuk kedepannya kita bisa berikan yang terbaik buat anak-anak didik kita, bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Amin, amin. Ketemu Kamis depan ya. Ya, terima kasih Bu Anita atas waktunya. Ya. Bu Diana, ini adalah refleksi saya selama coaching ini ya. Nama saya Anita Nur Apriani. Hasil refleksi saya yang pertama,
sesuai dengan pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik adalah suasana yang nyaman, percakapan yang nyambung antara coach dengan coachee. Jadi kemitraan antara coach dan coachee sudah terjalin. Coachee saya leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam praktik coaching ini dengan rekan sejawat dalam hal ini adalah Bu Dwi Ana, saya merasa belum bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga gimana ya dapat menciptakan suasana atau memberikan ruang Bu Dwi Ana untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalahnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya seharusnya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan Bu Ana sehingga dapat mendapatkan hasil atau solusi yang maksimal. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Bapak Ibu bahkan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Ketika di-coaching oleh Ibu Anita, yang pasti saya merasa lega, merasa tercerahkan masalah yang saya hadapi, terutama dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Tadi saya masih kebingungan merancang pembelajaran yang menarik, apalagi materinya itu belum sepenuhnya saya kuasai, itu materi IPS tadi tentang interaksi sosial tadi. Kemudian dalam sesi coaching tadi saya juga merasa bahwa coach sangat menenangkan saya, tidak pernah memotong pembicaraan saya, tidak pernah menggurui saya, bahkan memberikan kesempatan dalam saya untuk mengurai masalah yang saya hadapi dengan baik. Kemudian juga coach sangat membantu, mampu mengarahkan saya sehingga membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sebagai coach sangat merasa terberdayakan karena coach mampu menggali potensi-potensi yang saya miliki. Dan ternyata saya mampu untuk menemukan solusi berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach saya itu Ibu Anita. Kemudian di sini coach juga sangat menguatkan dan memberikan pemantapan atas solusi yang saya pilih dalam rangka membuat rancangan pembelajaran yang menarik tadi. Demikian refleksi dari praktek coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan.